Salam buat Bapak Ibu setanah air, kembali lagi di channel Wanta informasi terupdate dan terkini seputar informasi PNS P3K honorer dan informasi lainnya dari pemerintah yang relevan. Di kesempatan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu setanah air dan secara khusus Bapak Ibu yang telah lewat seleksi CPNS ataupun P3K di tahun 2024 yang lalu. Bapak Ibu, di kesempatan ini ada kabar gembira yang disampaikan dari Menpan RB tentang pengangkatan Bapak Ibu yang telah lewat seleksi di tahun 2024. Di mana sebelumnya Bapak Ibu di hasil rapat bersama dengan Menpan RB BKN dan juga Komisi 2 DPR RI bahwasanya bulan Oktober 2025 baru dilakukan pengangkatan CPNS, dan untuk P3K baru dilakukan pengangkatan pada tahun 2026 di bulan Maret. Namun setelah dilihat dan direvisi kembali Bapak Ibu, maka telah ditetapkan ulang di mana pada bulan Juni akan dilakukan pengangkatan CPNS dan di bulan Oktober akan dilakukan pengangkatan P3K. Namun Bapak Ibu, di antara itu ada juga yang bertanya-tanya bagaimana dengan nasib Bapak Ibu yang statusnya R2 atau R3 ataupun yang sempat diloloskan dikatakan menjadi P3K paruh waktu. Apakah seluruh Bapak Ibu yang dinyatakan lulus P3K paruh waktu akan diprioritaskan untuk pengangkatan atau pemberian SK di bulan Oktober yang akan datang? Nah, di kesempatan ini Bapak Ibu ada informasi mengenai hal tersebut, dan untuk lebih jelas mari kita simak video berikut ini. Dan sebelumnya jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan informasi ini agar informasi selanjutnya dapat terupdate di beranda Bapak Ibu. Dan terlebih-lebih simak sampai akhir video ini agar informasi tidak salah. Bapak Ibu, dikatakan diangkat Oktober 2025, Menpan RB sebut kategori honorer ini yang diprioritaskan pada pengangkatan P3K paruh waktu. Melalui keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025, pemerintah resmi menetapkan kebijakan terkait nasib tenaga honorer dan pengangkatan P3K yang selama ini menggantung. Keputusan tersebut membahas pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K per waktu. P3K per waktu merupakan pembagian yang diangkat dengan perjanjian kerja yang bersifat paruh waktu. Skema P3K per waktu ini dirancang untuk menghindari pemutusan hubungan kerja PHK dari kebijakan penghapusan tenaga honorer. Tahapan pengangkatan P3K per waktu berikut adalah tahapan yang perlu dilakukan agar bisa diangkat menjadi P3K per waktu. Yang pertama, pemerintah mengajukan permintaan terkait kebutuhan P3K per waktu kepada Menpan RB. Yang dua, usulan tersebut wajib mencantumkan jumlah pegawai, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, serta unit penempatan. 3. Menpan RB menentukan detail kebutuhan P3K per waktu di masing-masing instansi. 4. Setelah penetapan, instansi mengirimkan permohonan nomor induk P3K kepada BKN. Dan kelima, BKN akan memberikan nomor induk P3K dalam waktu 7 hari kerja. Jadi itu proses yang Bapak Ibu yang harus dilakukan. Nah, keenam, instansi secara resmi melantik P3K per waktu setelah semua tahapan selesai. Nah, untuk formasi yang bisa diisi oleh P3K per waktu, mari kita lihat Bapak Ibu. Menpan RB menetapkan honorer yang memenuhi syarat akan diangkat menjadi P3K per waktu untuk memenuhi jabatan. Yang pertama, guru dan tenaga kependidikan. 2, tenaga kesehatan. 3, tenaga teknis. 4, pengelolaan umum operasional. 5, operator layanan operasional. 6, pengelolaan layanan operasional. Dan ke-7, penata layanan operasional. Kategori honor yang diprioritaskan dalam pengangkatan P3K per waktu. Honorer yang akan diangkat menjadi P3K per waktu adalah honorer yang sudah terdaftar dalam database BKN dengan syarat sebagai berikut. Jadi Bapak Ibu yang diangkat itu hanya yang sudah ada database di BKN. Nah, syaratnya 1, pernah mengikuti seleksi CPNS 2024 namun dinyatakan tidak lulus. 2, pernah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K 2024 namun tidak dapat mengisi formasi. Artinya, tidak semua honorer bisa langsung diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi dicatat ini Bapak Ibu ya, bahwasanya tidak semua, hanya yang sudah terdata di dalam database BKN. Sistem gaji P3K per waktu.
Sistem gaji P3K per waktu terbagi menjadi dua sistem, yaitu sistem pertama, gaji yang diterima P3K per waktu minimal sama dengan gaji saat masih menjadi pegawai non-ASN. Itu syarat pertamanya atau cara penggajiannya. Sistem kedua, gaji mengacu pada masing-masing upah minimum wilayah UMW atau upah minimum daerah UMD, artinya beda wilayah, beda juga nominal rupiah. Itulah informasi mengenai kategori honorer yang diprioritaskan Menpan RB untuk diangkat menjadi P3K per waktu. Jadi intinya Bapak Ibu, bukan berarti kalau sudah Bapak Ibu menjadi honorer sekarang akan diangkat menjadi P3K per waktu di bulan Oktober. Tetapi data Bapak Ibu harus sudah terdaftar di dalam database PKN, baru Bapak Ibu berhak untuk diangkat menjadi P3K per waktu. Terlebih juga untuk penggajiannya Bapak Ibu, itu berpedoman pada gaji Bapak Ibu sebelumnya sebagai tenaga non-ASN dan juga mengacu pada upah minimum di setiap daerah. Demikian informasi ini Bapak Ibu, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.